Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa FKIP Prodi Pendidikan Matematika Universitas Mataram. Di sini kami akan memperkenalkan etnomatematika di Desa Budaya Desa Sade. Di sini kami akan membuat etnomatematika memperkenalkan budaya Desa Sade. Kami membuat etnomatematika untuk menyelesaikan tugas akhir kami dalam matematika Desa Sade. Desa Sade adalah sebuah desa tradisional di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang dikenal sebagai salah satu pusat budaya suku Sasak atau suku asli Pulau Lombok. Desa ini menawarkan keunikan arsitektur rumah tradisional yang terbuat dari bambu untuk dinding, alang-alang sebagai atap, dan lantai yang terbuat dari tanah liat yang dicampur kotoran kerbau, yang dipercaya membuat lantai lebih kuat, tidak licin, dan tahan serangga. Kehidupan masyarakatnya sangat tradisional, dengan mayoritas penduduk mengandalkan bercocok tanam dan kerajinan tangan, terutama menenun kain ikat khas Sasak, yang menjadi keterampilan wajib bagi perempuan desa ini sejak usia muda. Selain itu, Desa Sade masih mempraktikkan berbagai tradisi dan adat istiadat seperti nyongkolan, ritual panen, hingga berbagai upacara keagamaan yang dilakukan secara turun-temurun. Desa Sade ini merupakan salah satu desa tertua yang ada di Lombok yang masih mempertahankan kearifan lokal suku Sasak. Di tengah perkembangan teknologi suku Sasak, Desa Sade masih kental dengan tradisi dan adat istiadatnya. Pasalnya, Desa Sade seolah tak terpengaruh dengan modernitas zaman. Di Desa Sade, sistem pemerintahan tingkat komunitas dipimpin oleh jero keliling, yaitu kepala dusun yang dipilih berdasarkan garis keturunan dan musyawarah masyarakat. Bahasa yang digunakan di Desa Sade adalah bahasa Sasak. Di Desa Sade sudah sangat maju, masyarakat sudah lama mengenal TV, internet, bahkan pemerintah memasangkan jaringan Wi-Fi di Desa Sade. Sistem pengetahuan atau pendidikan masyarakat Desa Sade, biasanya masyarakat Desa Sade menempuh pendidikan sampai SMP atau SMA, baik itu perempuan atau laki-laki. Sebagai desa wisata, Desa Sade juga menjadi tempat untuk menyaksikan tarian khas Sasak seperti tari peresean yang merupakan pertunjukan simbolis berupa pertarungan menggunakan tongkat rotan. Wisatawan yang berkunjung dapat berjalan-jalan menyusuri desa, membeli kain tenun, serta berinteraksi langsung dengan penduduk setempat yang ramah dan terbuka untuk berbagi cerita tentang tradisi mereka. Lokasinya yang strategis, hanya sekitar 30 menit dari Bandara Internasional Lombok dan berada di jalur wisata menuju Pantai Kuta Lombok, menjadikan Desa Sade mudah diakses oleh wisatawan. Dengan segala keunikannya, Desa Sade sering dianggap sebagai museum hidup yang mempertahankan keaslian budaya dan tradisi Sasak di tengah arus modernisasi, sehingga menjadikannya sebagai destinasi ideal untuk mempelajari dan merasakan langsung kekayaan Pulau Lombok. Setelah kita menyaksikan video dari Desa Sade, kita dapat hal-hal yang menarik nih dari Desa Sade. Yang pertama yaitu lubuk padi dari Desa Sade. Lubuk padi dari Desa Sade itu mirip menyerupai bentuk segitiga. Sekarang, apakah benar bahwa lubuk padi dari Desa Sade itu mirip menyerupai bentuk segitiga? Kita misalkan dulu nih, yang ini sebagai titik A dan yang ini sebagai titik B dan yang ini sebagai titik D dan yang ini sebagai titik C. Nah, jika kita ketahui bahwa panjang sisi CD tegak lurus dengan panjang sisi AB dan diketahui pula panjang sisi AD kongruen dengan panjang sisi BC. Mari kita buktikan bersama-sama.
bahwa segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC. Yuk, mari kita buktikan bersama-sama dengan membuat tabel pembuktian. Nah, kita buat tabel pembuktian dulu nih. Di kolom pertama, baris pertama, kita buat nomor. Di kolom kedua, baris pertama, kita buat pernyataan. Dan di kolom ketiga, baris pertama, kita buat alasan. Pernyataan pertama, DC tegak lurus dengan BD. Alasannya diketahui dari penyampaian yang sudah disampaikan. Dan nomor kedua yakni AC kongruen dengan BC, diketahui dari pernyataan yang sudah disampaikan. Yang ketiga, sudut ADC kongruen dengan sudut BDC karena DC tegak lurus dengan AB. Yang keempat, sudut panjang sisi CD kongruen dengan panjang sisi CD. Sifat ini disebut dengan sifat reflektif. Nah, dari pernyataan di atas, kita dapat buktikan bahwa segitiga ADC kongruen dengan BDC akibat 2, 3, 4 yang dimana teoremanya yakni sisi, sudut, sisi. Suku Sasak Sade memiliki kerajinan tenun yang khas dari suku Sasak. Kerajinan tenun ini biasanya yang mengerjakannya adalah para wanita. Dalam pembuatan kain tenun ini, mereka membutuhkan waktu sekitar 2 minggu sampai dengan 1,5 bulan untuk menyelesaikan satu kain tenun saja. Kain tenun di desa Sade memiliki motif garis dan warna yang menarik. Pada awalnya, motif tenun ini berpola garis lurus saja. Namun, mulai beragam seiring berkembangnya zaman. Setiap helai kain tenun menyimpan cerita budaya dan matematika. Pola geometris, pengulangan motif, dan keselarasan warna adalah bukti bahwa keindahan tradisi kita dibangun atas dasar matematika yang mendalam. Nah, sekarang mari kita lihat bersama-sama apakah kain tenun yang dihasilkan oleh masyarakat desa Sade sudah termasuk sebangun dan kongruen. Bisa kita lihat bahwa kain tenun ini mengandung konsep kesebangunan, di mana pada kain tenun ini mengandung pola yang sama dan berulang-ulang. Dapat kita simpulkan bahwa kain tenun ini sebangun, karena jika dua buah bangunan atau bentuk itu kongruen sudah pasti sebangun. Akan tetapi kalau sebangun belum tentu kongruen. Nah, ternyata kain tenun ini juga sudah termasuk kongruen karena memiliki sketsa atau motif yang bentuk dan ukurannya yang sama. Selain kain tenun, masyarakat di desa Sade juga memiliki beberapa karya yang lain. Salah satunya adalah karya lukis. Seni lukis bertema desa Sade awalnya berkembang sebagai bagian dari dokumentasi budaya. Seniman lokal atau pengunjung desa membuat sketsa atau lukisan untuk mengenang pengalaman mereka.
Dengan berkembangnya pariwisata, Desa Sade menjadi lebih dikenal luas. Banyak seniman mulai menciptakan karya dengan gaya modern, menggabungkan elemen tradisional dengan pendekatan kontemporer. Lukisan bertema Desa Sade pun menjadi karya yang sering dijual sebagai souvenir atau dipamerkan dalam galeri seni. Lukisan ini tidak hanya menjadi karya seni, tetapi juga alat untuk melestarikan tradisi Sasak. Gambaran kehidupan Desa Sade mencerminkan filosofi hidup yang sederhana namun penuh makna. Pada karya lukis ini sudah mengandung pola geometris. Pengulangan motif dan keselarasan warna adalah bukti bahwa keindahan tradisi kita dibangun atas dasar matematika yang mendalam. Sekarang mari kita sama-sama perhatikan apakah karya lukis yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Sade sudah termasuk sebangun dan kongruen. Kita bisa lihat bahwa karya lukis ini mengandung konsep kesebangunan, di mana pada karya lukis ini mengandung pola yang sama dan berulang-ulang. Maka dapat kita simpulkan bahwa karya lukis ini merupakan karya lukis yang sebangun. Karena jika dua buah bangunan atau bentuk itu kongruen, sudah pasti sebangun. Akan tetapi, kalau sebangun belum tentu kongruen. Ternyata karya lukis ini juga sudah termasuk kongruen karena memiliki sketsa atau motif yang berbentuk dan ukuran yang sama. Salah satu yang menjadi daya tarik masyarakat di Desa Sade adalah kesenian alat musik tradisional yang biasa disebut gendang belik. Gendang belik ini dipertunjukkan pada acara-acara tertentu, misalnya acara perkawinan yang biasa disebut dengan acara nyongkolan. Selain gendang belik, ada juga pertunjukan yang dinamakan tradisi presean. Di dalam pertunjukan presean ini biasanya diiringi musik gamelan. Pada pertunjukan presean, dua orang petarung akan menggunakan penyalin sebagai alat pukul dan enda sebagai perisai yang dimana kedua alat tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dahulu, presean digelar untuk melatih ketangkasan suku Sasak dalam mengusir para penjajah. Presean juga sebagai upacara meminta hujan bagi suku Sasak di musim kemarau. Seiring berjalannya waktu, kini presean dan gendang belik digunakan untuk menyambut tamu atau wisatawan yang berkunjung ke Lombok. Pepadu atau petarung menggunakan ende atau perisai yang terbuat dari kulit sapi berbentuk persegi panjang atau trapesium, yang mana ini berkaitan dengan ilmu matematika yang masuk ke dalam geometri. Dari pertunjukan presean tersebut, terlihat tameng dari presean menyerupai bentuk segi empat. Dan setelah kita amati bersama, jika diketahui segi empat di samping semua sudut dari segi empat tersebut kongruen, sudut A kongruen dengan sudut B kongruen dengan sudut C, dan kongruen dengan sudut D. Apakah segi empat tersebut dapat dibuktikan bahwa bangun datar tersebut adalah persegi panjang? Mari kita sama-sama buktikan dengan membuat tabel pembuktian. Pada tabel ini terdapat 3 kolom yang berisikan nomor, pernyataan, dan alasan. Pernyataan yang pertama, sudut A kongruen dengan sudut B kongruen dengan sudut C, dan sudut C kongruen dengan sudut D. Alasannya diketahui dari pernyataan yang sudah diberikan. Kemudian yang nomor 2, ABCD adalah jajar genjang. Akibat pernyataan 1 karena memenuhi sifat-sifat dari jajar genjang. Pernyataan yang ketiga yaitu ABC, dan D adalah siku-siku. Kita ketahui bersama sejumlah sudut segi 4 yakni 360 derajat. Pernyataan yang kelima, ABCD adalah persegi panjang. Alasannya karena ABCD memenuhi definisi dari persegi panjang.
Rumah adat yang terbuat dari anyaman bambu ini terdiri kokoh di antara bangunan modern dengan tembok dan beratap genting antik yang tradisional. Suasana perdesaan kaum pribumi Lombok pada masa lalu masih sangat terasa hingga saat ini. Berbeda dari rumah biasanya, tempat tinggal suku Sasak masih mempertahankan ciri khasnya sejak dulu kala. Atap rumah dari susunan ijuk kuda-kuda atap yang pakai bambu tanpa paku. Tembok dari anyaman bambu dan langsung beralasan tanah. Bahkan uniknya, mereka mengepel rumah mereka dengan kotoran sapi atau kerbau yang masih baru. Mengepel rumah dengan kotoran kerbau atau sapi dilakukan seminggu sekali, yang dimana bertujuan agar alas rumah mereka lebih kuat. Jika diperhatikan, atap rumah di Desa Sade dibangun agar sedikit rendah, bukan tanpa alasan. Hal ini bermaksud agar setiap orang yang masuk ke dalam rumah tersebut bisa menundukkan kepala sebagai simbol. Simbol ini memiliki makna agar tamu menghormati penduduk yang memiliki rumah. Bentuk sketsa atap rumah masyarakat di Desa Sade berkaitan dengan ilmu geometri yang bentuknya berupa segitiga dan trapesium yang digabungkan membentuk limas. Bisa kita perhatikan dari gambar atap kanan dengan atap kiri. Sekarang kita masukkan ke dalam geometri. Kita buktikan apakah sketsa atap kiri kongruen dengan sketsa atap kanan. Dari gambar di atas memperoleh bahwa AB kongruen dengan AB, kemudian BC kongruen dengan BC. Yang ketiga, AC kongruen dengan AC. Sehingga kita peroleh segitiga ABC kongruen dengan segitiga ABC. Di sini kita bisa menggunakan teorema sisi-sisi-sisi. Sekian video eksplorasi etnomatematika dari kelompok kami di Desa Sade. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Matur tampias.